Shalom, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bella Safira Berusinga Rimbun, Diki Hahutan Sitinja, Diva Natania Hartono, Dorasi Syahaan, Joshua Mario, dan Marito Gultom akan membahas mengenai topik 19th Century Contribution dan Extension and Generalization. Selamat menyaksikan. Nah, latar belakang dari peristiwa ini, kedua topik ini terjadi pada abad ke-19, di mana mengungkapkan geometri itu ada dua jenis. Yang pertama geometri Euclid, dan para tokoh lainnya, filsuf matematika lainnya, terus mengembangkan dan mencari ide untuk membuktikan bahwa adanya postulat geometri non-Euclid. Para filsuf juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan, khususnya yang ada di Inggris, yang mengharuskan siswanya untuk menyebutkan lemma dari Newton. Ini dikarenakan karena para gurunya atau para pendidiknya adalah mereka, para tokoh atau filsuf matematika juga. Nah, kalau kita lihat secara alkitabiah, Allah tetap memakai mereka, para filsuf itu memampukan mereka untuk menemukan ide-ide kreatif, dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan teratur dan juga memiliki korelasi dengan yang lain. Itu menggambarkan Allah juga yang teratur, dan seharusnya kita juga seperti itu. Dan kita sebagai guru Kristen yang digugu dan ditiru harusnya memberikan teladan yang baik kepada siswa kita. Jika kita salah, mari kita nyatakan. Seperti itu juga dengan siswa kita. Jangan kita mendiamkan hal yang telah salah, namun mencari atau berusaha untuk mencari kebenaran. Saya akan menjelaskan 19th Century's Contribution dari Lobachevsky to Hilbert. Kontribusi pada abad 19 ini adalah tentang kontribusi dalam bidang geometri. Nah, kontribusi dalam bidang geometri ini bermula dari ketidaktepatan postulat kelima yang disampaikan oleh Euclid. Jadi postulat kelima ini kurang tepat di mata atau di dalam para matematikawan yang lainnya. Nah, sehingga untuk memperbaiki postulat ini, banyak matematikawan yang memberikan teori. Adapun matematikawan yang turut mengambil peran dalam kontribusi abad 19. Yang pertama adalah Girolamo Saccheri. Dia ini seorang matematikawan dengan metode penalaran tidak langsung. Dia melakukan pembuktian dengan bergerak dari kontra postulat Euclid. Ini merupakan salah satu postulat yang tidak menyepakati atau tidak setuju dengan postulat Euclid. Yang kedua adalah Carl Friedrich Gauss. Gauss ini merupakan matematikawan yang menolak dalil kelima dari Euclid. Ia menyatakan bahwa melalui garis tertentu dapat ditarik garis tertentu. Ketika ia hendak menyampaikan pemikiran ini dalam menolak dalil kelima Euclid ini, ia tidak mau menyampaikan karena ia tidak ingin dipandang menyampaikan pemikiran yang belum matang. Sehingga kesempatan itu diberikan kepada John Boole dan Nikolai Lobachevsky. Selanjutnya kita beralih kepada John Boole. John Boole ini merupakan anak dari Wolfgang Boole yang merupakan teman dekat Gauss. Nah, Wolfgang ini sempat mempunyai pembuktian postulat paralel Euclid, namun tidak sempat menyampaikan kepada Gauss. Akhirnya ia mencoba menyampaikannya melalui anaknya, yaitu John Boole ini. Nah, tetapi John Boole juga seringkali menemukan kegagalan dalam membuktikan postulat paralel Euclid tersebut. Akhirnya ia mengeluarkan penelitiannya sebenarnya juga kurang dipandang oleh Gauss. Gauss lebih memandang matematikawan seperti Nikolai Ivanovich Lobachevsky dan Bernard Riemann. Nah, kita akan membahas Nikolai Ivanovich Lobachevsky dulu. Nah, Lobachevsky ini adalah matematikawan dari Rusia. Ia pernah memberikan sumbangsi berupa geometri Lobachevsky. Terus ia pernah mengatakan bahwa tidak ada bukti yang rapih tentang kebenaran geometri yang pernah ia temui atau yang pernah ia teliti sebelumnya. Nah, terus ia meyakini bahwa postulat kelima itu tidak dapat dibuktikan oleh keempat postulat sebelumnya. Nah, lanjut kita kepada Bernard Riemann. Bernard Riemann ini adalah anak bimbingan dari matematikawan terkenal seperti Jacobi, Dirichlet, dan Einstein di Berlin. Nah, ia adalah calon profesor yang digadang-gadang akan menggantikan Gauss. Tetapi sayangnya ia sudah meninggal pada umur 39 tahun akibat penyakit TBC. Nah, Riemann ini juga pernah berpendapat bahwa permukaan sebuah bola dengan lingkaran besar itu dipahami sebagai garis. Nah, garis ini tanpa batas yang dilintasi tanpa henti dalam bola, dan tidak ada garis yang sejajar satu dengan yang lain, dan dua garis itu selalu berpotongan. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan isu terlebih dahulu. Pada awal abad ke-19, matematika dan sains ini berkembang di Inggris, khususnya di Universitas Cambridge. Dalam hal ini, pendidik yang memiliki pengaruh besar pada hal tersebut adalah Hardy. Hardy, dia ini seorang arsitek utama dari Sekolah Analisis Matematika Inggris dan termasuk orang jenius yang menyelesaikan tripod pertama di tahun ketiga. Spesialisasinya itu ada di teori bidang analitik dan berperan besar dalam teori-teori yang kita pakai saat ini. Bukunya yang terkenal ada A Course in Pure Mathematics dan juga Mathematician's Apology. Dan beberapa penemuan Hardy dengan mitranya ini ada asas Hardy-Weinberg. Nah, asas ini tuh tentang keseimbangan genetik di dalam suatu populasi, dan biasa kita menemukannya di pelajaran biologi. Kemudian ada fungsi maksimal Hardy-Littlewood, dan mereka ini berkolaborasi kurang lebih 35 tahun loh. Yang terakhir ada teori partisi bersama Ramanujan. Jadi teori ini sebenarnya termasuk salah satu permasalahan yang tidak mungkin terpecahkan pada zaman itu. Selanjutnya adalah Felix Hausdorff, seorang putra dari saudagar kaya dan menjadi pendidik di beberapa kampus di Inggris. Hausdorff ini memiliki peran besar dalam teori himpunan, di mana meskipun tesis Ferset yang meletakkan dasar, akan tetapi dasar himpunan yang dikemukakan oleh Hausdorff menandai munculnya topologi teori himpunan sebagai disiplin matematika yang kohersif. Dalam bab ke-7 dari Gunsuki yang dikemukakan oleh Felix Hausdorff, Hausdorff mendefinisikan apa yang disebut sebagai ruang topologi.
di mana itu merupakan himpunan X dari titik X yang masing-masing bersesuaian dengan keluarga himpunan bagian UX. Dan terdapat 4 kondisi, teman-teman dapat membacanya secara pribadi di PPT. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang Noether. Dia ini seorang wanita yang lahir di kota kecil Erlangen di Jerman Selatan. Nah, pada tahun 1907, dia ini menyelesaikan tesis dokternya on complete system on invariant for ternary biquadratic forms. Nah, karena tesisnya ini, dia diundang oleh Hilbert yang membutuhkan pengetahuan tentang invariant aljabar. Nah, dia ini seorang wanita hebat dengan kemampuan belajarnya, namun dia ternyata ditolak mengajar karena wanita itu tidak diakui. Kemudian pada tahun 1920, Emil Noether ini mencari sistem aksioma untuk cincin. Baginya ring atau R itu adalah sistem tertutup di bawah 2 operasi abstrak, tambah dan titik, itu simbolnya. Biasa kita menemukan hukum-hukum ini tuh pada pelajaran aljabar abstrak. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah kami bahas sebelumnya, kami kelompok menyimpulkan beberapa bagian, yaitu yang pertama pada perkembangan matematika yang terjadi pada abad ke-19, yaitu pada topik 19th Century Contribution, itu membahas mengenai perkembangan geometri, di mana geometri itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu geometri Euclid yang dikembangkan oleh Euclid sendiri dan geometri non-Euclid. Lalu pada topik extension and generation yang dikembangkan oleh Hardy, Hausdorff, dan Noether itu membahas tentang usaha para pelajar yang ada di Inggris untuk menyelesaikan tripos, yaitu ujian untuk mendapatkan gelar. Nah, kami juga menyarankan sebagai kita sebagai calon guru Kristen bahwa kita harus benar-benar memahami semua ilmu pengetahuan, termasuk geometri. Semua ilmu pengetahuan ini merupakan sarana kita untuk melihat kebesaran Allah dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan kita hanya bergantung padanya. Jadi kita tidak boleh menggunakan ilmu pengetahuan itu dengan sesuka hati kita dan untuk keuntungan kita sendiri, apalagi sampai ke hal-hal yang negatif. Begitu. Jadi inilah kesimpulan dari kami. Terima kasih.